搞定了。Oke guys, welcome back to Cakradiva dalam pembahasan BTTH Season 5 episode ke-18. Kita review dulu di episode sebelumnya. Choyan telah menembus ranah Dadoshi bintang 7 setelah berkultivasi selama 4 hari di pagoda pemunian Ki Pembakaran Langit. Nah, begitu kembali ke pavilion Gerbang Pan, Choyan dibuat terkejut karena melihat faksi yang baru dia bentuk belum lama ini sudah berkembang dengan sangat rapi. Begitu Choyan kembali, Sun Er juga mempertemukannya dengan Lin Ying yang membawa laporan bahwa keluarga Gu bukanlah orang yang sudah membawa Xiaozan bapaknya Choyan. Di episode kali ini nanti Choyan akan bertemu dengan praktisi Doling bintang 7 yang nantinya bakal jadi konco kental Choyan, juga membantu murid Abah itu melindungi Gerbang Pan dari faksi-faksi sok keras di halaman dalam Jianan. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos kuy! Setelah Choyan keluar dari kamarnya, Sun Er mencoba menggali informasi lain tentang Sekte Yunlan yang tampaknya masih disembunyikan Lin Ying. Dan benar saja, dan penyelidikan yang dilakukan oleh pengawal bayangan itu, Sekte Yunlan nampaknya memiliki hubungan yang belum jelas seluk-beluknya dengan Aula Jiwa. Lin Ying mengatakan sepertinya hubungan antara Aula Jiwa dengan Sekte Yunlan ini belum begitu dalam dan masih menjadi rahasia besar, bahkan di dalam internal sekte-sekte sendiri. Menurut Lin Ying, kelompok ini hanya berhubungan dengan Yunsan saja, yang bahkan Mbak Yun Yun selaku ketua sekte tidak mengetahuinya. Sun Er mengangguk sedikit. Jika benar Sekte Yunlan bekerja sama dengan Aula Jiwa, maka semuanya akan menjadi masuk akal. Pasti mereka bekerja sama dengan Yunsan untuk mendapatkan benda berharga keluarga Xiao, yang juga menjadi alasan utama Sun Er dikirim oleh keluarganya 10 tahun yang lalu. Membicarakan tentang benda berharga keluarga Xiao, Lin Ying menceritakan jika sekarang mulai ada suara kekecewaan di antara para tetua keluarga Gu, karena Sun Er belum memberikan kabar apa-apa tentang benda berharga tersebut. Lin Ying khawatir jika bukan karena sumpah dua klan di masa lalu, mungkin sudah ada tetua yang turun tangan sendiri untuk merebutnya. Sun Er tidak mau banyak ambil pikir tentang ketua-ketua keluarga Gu. Dewi Jianan itu hanya memberi instruksi untuk Lin Ying menyembunyikan hubungan Aula Jiwa dan Sekte Yunlan dari Choyan, sampai pemuda itu memiliki cukup kekuatan untuk menantang Sekte Yunlan di masa depan. Tidak lama kemudian, Lin Ying pun pamit undur diri dan Sun Er ikut keluar dari kamar menyusul Choyan yang sedang duduk di sudut pavilion Gerbang Pan. Tapi tepat ketika melihat Choyan, Tuan Putri keluarga Gu itu membelalakan matanya sembari menatap lurus pada batu giok kuno di tangan Choyan yang Sun Er sebut sebagai giok kaisar kuno Touse tersebut. Choyan sedikit menyeringit saat melihat Sun Er begitu terkejut melihat giok keluarga Xiao di tangannya. Pemuda itu menjelaskan kalau sebelum pemindahan keluarga Xiao dari kota Wutan, tetua keluarga Xiao meminta Choyan untuk menjaga benda tersebut. Tanpa banyak menjelaskan tentang asal-usul giok tersebut, Sun Er hanya meminta Choyan untuk menyembunyikan benda itu dan tidak menunjukkan kepada siapapun juga di masa depan. Saat ini memang tidak banyak orang di benua Doki yang mengetahui tentang eksistensi batu giok Kaisar Touse, tapi jika rahasia di baliknya sampai diketahui oleh orang lain, maka hal itu akan membawa bahaya luar biasa besar bagi Choyan. Choyan sebenarnya bingung karena yang dia tahu selama ini giok itu hanya peninggalan turun-temurun dari tetua keluarga Xiao dan petunjuk satu-satunya tentang keadaan bapaknya. Ya, bagaimanapun giok itu adalah petunjuk satu-satunya yang dimiliki Choyan tentang keberadaan ayahnya. Tidak mungkin Sun Er tega mengambilnya setelah melihat seberapa besar kekhawatiran akan memikirkan ayahnya. Tapi Sun Er juga tidak bisa menceritakan lebih detail tentang giok itu maupun hubungan antara keluarga Xiao, keluarga Gu, dan juga Sekte Yunlan. Sun Er hanya bisa meminta Choyan untuk percaya padanya. Sampai ketika Choyan memiliki cukup kekuatan untuk bersaing dengan Sekte Yunlan, Sun Er pasti akan Sun Er akan pasti memberitahukan semua rahasianya. Blah!
Meskipun sudah berkata kalau Xiaoyan akan mempercayai Sun Er, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu masih tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berusaha mencari tahu tentang giok kaisar kuno itu kepada Yolo. Abah juga sangat paham kalau Xiaoyan sudah gemes ingin menanyakan hal itu. Sayangnya Yolo pun tidak tahu banyak tentang giok kaisar kuno Tause dan hanya bisa memberitahu kalau benda berharga itu kemungkinan besar adalah peninggalan kaisar kuno Tause yang pernah dianggap sebagai dewa ribuan tahun yang lalu berkekuatan do re mi fa sol la si do. 难道他是一名斗帝？ Xiaoyan hanya bisa terbengong-bengong mendengar keluarganya bisa memiliki hubungan dengan seseorang yang begitu kuat di masa lalu. Praktisi Dodi merupakan satu eksistensi puncak di benua Doki yang bahkan sampai sekarang belum ada Dodi kedua di benua Doki peninggalan Kaisar Tause ribuan tahun yang lalu. Yolo menjelaskan jika Dodi adalah ranah di atas Doseng, namun kekuatannya dengan praktisi Doseng bagaikan langit dan bumi yang menggambarkan betapa luar biasa seseorang yang sudah berhasil menembus ranah Dodi. 怪不得薰儿让我不要在任何人面前拿出这东西。 Meskipun Abah tahu jika Xiaoyan saat ini sangatlah penasaran kenapa keluarga Xiao memiliki hubungan dengan seorang Dodi legendaris di zaman kuno, Yolo memperingatkan muridnya untuk tidak terlalu menggali rahasia giok kaisar kuno Tause karena kekuatan Xiaoyan sekarang jauh dari cukup untuk menyentuh misteri di baliknya. Xiaoyan mengangguk singkat benar apa yang dikatakan Yolo. Dodi, Tause, dan tetek bengeknya masih terlalu jauh untuk digapai. Xiaoyan harus kembali fokus dan tujuan terpentingnya saat ini berlatih di pagoda pemunian Qi dan meningkatkan kultivasi sebanyak mungkin untuk menangkap api surgawi hati yang jatuh. 成功夺去陨落心眼，如今我只想进入天分炼气塔闭关修炼，尽快离我太遥远了。 Keesokan harinya, di taman dekat pavilion gerbang Pan, Wu Hao sedang disemprot oleh Wu Jia karena menghabiskan energi api gerbang Pan untuk baku hantam di arena pertandingan. Wu Hao hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena bagaimanapun apa yang Wu Jia katakan tidak ada yang salah sama sekali. Beberapa saat kemudian Xiaoyan datang dan mendengarkan laporan Wu Jia tentang krisis energi api yang sedang mereka alami saat ini. Meskipun Sun Er sudah menenangkan Xiaoyan sebagai seorang ketua, jelas Xiaoyan tidak bisa tinggal diam saja. Karena itulah Xiaoyan berpikir cepat dan menemukan satu cara untuk mengeluarkan gerbang Pan dari krisis moneter secepat mungkin. 我有一个办法，这样一来可以暂时。到时候我来负责出丹药来换取火能。 Nah, rencana Xiaoyan adalah membangun sebuah bisnis penjualan pil obat dan menukarnya dengan energi api di pusat perdagangan akademi dalam Jianan. Karena itulah Xiaoyan segera mengarahkan teman-temannya untuk membeli bahan obat yang nantinya akan dia murnikan sebagai pil untuk dijual kembali. Tidak hanya meminta teman-temannya yang pergi ke pasar, Xiaoyan pun ikut melihat-lihat pusat perdagangan itu dan cukup terkejut melihat betapa banyak barang berharga yang dijual di sana. Beberapa saat berjalan-jalan di tengah pasar, tiba-tiba Yolo meminta Xiaoyan untuk mengunjungi kios ke-8 dan dengan seorang pria bersurai merah darah yang duduk bersila dengan aura kemarahan membumbung dari tubuhnya. 这人浑身充斥着一股火爆戾气。 看实力，怕是已经达到7星斗灵。 Xiaoyan dapat merasakan jika pemuda bersurai merah itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi, mungkin setingkat Doling bintang 7 yang lebih kuat daripada Bai Cheng. Tidak mau membuang banyak-banyak menjuliti penampilan orang lain, Xiaoyan mengedarkan pandangannya ke barang dagangan dunia dan langsung membelalakan matanya ketika melihat kotak berisi pohon anggur surgawi kayu hijau yang merupakan salah satu bahan untuk menyempurnakan pil roh tanah. Melihat benda yang sangat dia butuhkan itu membuat Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung mengulurkan tangannya ke arah anggur surgawi kayu hijau. Tapi tiba-tiba... 不买就不要乱碰。火毒晶体，
Tapi belum sampai Shoyan menyentuh anggur surgawi kayu hijau, energi merah membara bertiup kencang ke arahnya membuat Shoyan secara refleks mengalihkan pandangannya kepada Lin Yan yang sekarang juga tengah menatapnya dengan mata merah yang langsung mengingatkan Shoyan pada mata teman-temannya yang terkorosi racun api, sehingga Shoyan menyimpulkan jika Lin Yan juga mengalami korosi energi api bahkan dalam taraf yang jauh lebih besar. Lin Yan dengan ketus berkata kepada Shoyan untuk tidak menyentuh barang-barang dagangannya jika tidak berniat untuk membeli. Tanpa banyak babi bu, Lin Yan meminta Shoyan untuk tidak banyak basa-basi dan langsung mengerahkan 400 hari energi api jika menginginkan anggur hijau. Sebenarnya, Shoyan ingin menawarkan Lin Yan untuk menukar pohon anggur hijau itu dengan benda lain, namun temperamen Lin Yan yang sudah dipengaruhi oleh racun api tidak bisa bersabar dan malah langsung membuat Shoyan mengayunkan bubunya berkali-kali dengan grogoti tubuh praktisi Doling tersebut. Lin Yan masih terus melompat ke sana kemari dengan tinju mengepal keras ke arah Shoyan hingga akhirnya Akhirnya, Shoyan pun mengeluarkan satu kalimat yang membuat Lin Yan sepenuhnya berhenti mengayunkan tinjunya, yaitu kemampuan untuk membantu Lin Yan mengeluarkan racun api dari dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mau percaya dengan cepat karena sebelumnya dia sudah berkali-kali meminta bantuan departemen alkemis untuk menyembuhkan racun api. Namun, semuanya nihil. Baru setelah Shoyan menunjukkan api inti amarah hijaunya, Lin Yan bisa percaya dan setuju untuk menukarkan anggur kayu hijau jika Shoyan menyembuhkan racun api dan memberikan 100 hari energi api. 谈不拢，那就算了吧。你谈不拢，但是，好，我答应你。 跟我来吧。 Shoyan dengan tegas mengatakan jika dia tidak mau menambahkan energi api sepeser pun, dan apabila Lin Yan tidak bersedia, Shoyan juga tidak akan memaksanya lagi. Ya, tarik ulur gitu guys. Dan benar saja karena tidak punya banyak pilihan, Lin Yan pun akhirnya menyetujui penawaran Shoyan dan mengikuti ketua Gerbang Pan itu kembali ke pavilion faksinya. Sampai di area pavilion Gerbang Pan, Shoyan memberikan satu ramuan yang bisa mencegah racun api menggerogoti kewarasan Lin Yan, sehingga Lin Yan semakin percaya jika Shoyan memang benar-benar bisa mengobati racun apinya. Beberapa saat kemudian, Shoyan dan Lin Yan bertemu dengan Sun Er dan memberi kabar bahwa semua bahan obat yang Shoyan minta sudah ada di kamarnya. Karena itulah Shoyan bergegas kembali ke kamarnya untuk memulai pemurnian obat yang akan Gerbang Pan jual juga obat untuk mengeluarkan energi api Lin Yan. Sebelum memulai pemurnian obat, Shoyan memperingatkan Lin Yan untuk tidak mengganggunya saat memurnikan obat. Meskipun agak kesal juga diperintah sama bocil kayak Shoyan, tapi Lin Yan tidak punya banyak pilihan selain menurut dan menunggu dengan tenang di luar kamar Shoyan. Dengan demikian, proses pemurnian obat besar-besaran oleh Shoyan pun dimulai. Setelah memurnikan obat dalam waktu yang sangat lama, sampai membuat di luar Lin Yan terkantuk-kantuk dan gemes ingin mendobrak pintu, Shoyan pun keluar dan memberikan sebuah ramuan obat untuk mengeluarkan racun api Lin Yan. Lin Yan menerima ramuan itu dengan sangat antusias dan mengikrarkan bahwa dirinya telah berhutang budi pada Shoyan dan berjanji akan membantu Shoyan melindungi Gerbang Pan. Setelah urusan dengan Lin Yan selesai, Shoyan bertemu dengan BPH alias Badan Pengurus Harian Gerbang Pan untuk membicarakan tentang penjualan obat. Intinya, Shoyan sudah memurnikan cukup banyak obat dan menyerahkan penjualan itu kepada 3 BPH lainnya. Karena dia sendiri sudah tidak bisa menahan kantuk saking kelelahan memurnikan obat. Shoyan kakak.
Sementara itu di pavilion divisi obat sedang ada pembicaraan serius karena meningkatnya pamor Gerbang Pan dalam menjual obat dengan kualitas tinggi dan harga murah. Ketua divisi yang bernama Hansian memerintahkan anggotanya untuk membeli semua bahan obat yang dibutuhkan Gerbang Pan dengan harga 2 kali lipat dan memastikan jika vaksin baru itu tidak akan mengganggu bisnis geng obat mereka. Di tengah-tengah diskusi perencanaan operasi kematian Gerbang Pan itu, tiba-tiba Bai Bang, 请他进来。 Dian, aduh, bye-bye, sok keras ini nggak ada habisnya ya nyari gara-gara sama Shoyan. Apa yang kira-kira bakal direncanakan oleh Bai Cheng dan Hansian? Apakah mereka bakal bekerja sama untuk mengganggu Gerbang Pan? Dan apa ya respon Lin Yan kalau mengetahui geng Bai Cheng, geng obat akan bergotong royong mencari gara-gara sama Shoyan? Nantikan terus kelanjutan pembahasan BTTA Season 5 episode selanjutnya hanya di Cakra Diva. Berhubung ini hari Minggu dan di sini hujan, Rama di sini mau bobo siang dulu ya. Bye bye.